Uang dari mana? Uang dari mana? Uangnya habis Pak dari atas kan. Saya kantongi berapa triliun itu dari Pak Jokowi katanya. Di kantong. Sebenarnya kan kita kaya, kita kan cuma dimiskinkan aja. Jadi itu sebenarnya itu polemik yang sudah terpola di semua tempat, di semua negara itu seperti itu polanya. Ki aktornya Dayat gitu. Karena lama enggak ono Iqbal gitu, ono Samil. Mas apa namanya, Mas? Aldi. Wah, jos. Aldi ya cocok iki. Ini anak-anak muda semuanya. Anak muda semua, kita yang tua-tua ya. Mulai aku ya. Anak kiai ini nggo. Lu ra apa. Gimana Bal? Sehat. Sehat. Mas apa? Itu Pak. Mas Aldi. Namanya tadi. Oh, Aldi. Aldi. Rumahnya mana? Tinggalnya sekarang di depan pom bensin. Pom bensin mana? Dekat puncaknya mana? Rumahan situ. Tanya rumahnya mana? Jangan asal. Oh, di Rukoni. Kerja di itu Mas. Jualan. Jualan. Aman. Jualan apa? Warung makan. Warung makan. Lagian dipegang. Kata aku lungur ya. Oh, ada ruko-ruko ya. Ruko. Kan perumahan itu, perumahan. Enggak. Maju agak sini dikit. Oh, sebelum. Pujasera. Punyanya siapa ya? Yang depannya itu. Apa? Depannya Ustadz siapa? Didin atau apa? Pak Bambang. Nah, itulah berarti. Iya situ, kan ada warung itu toh. Ada dari situ. Oh, di situ. Alhamdulillah. Punya bengkel. Dekat aja loh. Dekat bengkel. Oh, itu yang apa? Warung pecel itu. Oh, gimana lagi? Lu kowe kan anaknya Pak Bambang. Dia tuh. Kamu kan Pak Bambang harus ngerti tuh. Ini tetanggamu. Kok kamu nggak kenal? Wah, Pelanggan. aku baru lihat. Aku baru lihat di sini. Dan Ose. Di sana enggak Kenalan dulu. Ini Iqbal atau ini Mas Aldi. Aldi. Tetanggaan kamu. Ini udah kenal kalau anak. Gak percaya ini di warung yang Oh, enggak kenal juga kan? lah ya kenalan. Ini kan juga itu warung Pak Didin itu lah itu. Kan kok merenene Kenalan dulu kenalan. Iqbal. Nah, cocok. Tetangga, bisa gak tahu tetangga. Bahaya Udah nih. sekarang ini semangat. Kayak gitu senengnya ya toh. Nah, zaman aku neng gitu lah kenal sampai berapa RT ya kenal. Kalau zaman dulu kan kampungnya jaraknya jauh-jauh. Itu kenal semua. Walaupun jauh-jauh loh ya. Kadang kan kalau sunatan atau acara-acara walimahan toh, kan nyebar undangan. Kenal sampai kampung-kampung sana. Main gitu langsung hubungan Jadi main. kalau sekarang mungkin ya lebih cenderung fokus ke main gadget. Otomatis tuh dunianya di gadget. Temennya banyak tapi di gadget. ML. Iya toh. Di dunia sosial. Dari sisi lain. Iqbal orangnya tenggo. Apa tuh tenggo? Tenggo ki apa? Tenggo ki. Ya kok. Jadi waktu selesai kerja dia pergi. Oh gitu. Tenggo. Berarti dia tank ya. Tank itu maksudnya tuh bel kerja. Saya kerja selesai dia langsung go. Oh gitu. Namanya berarti dia kaum tenggo ya. Pasti aku baru ngerti gitu. Enggak nongkrong-nongkrong. Kena tenggo barang. Sekarang ini tank perang sing gede ngono. Iya. Kira ki malah kualifikasi. Tak kira ki tenggo ki biskuit itu loh. Makanannya cah cilik-cilik ini. Jebule tenggo itu tank langsung go. Cilik-cilik tae. Oh gede gelem loh. Oh, gede gelem kok. Oh ini mau orang cilik tank. Soalnya kan kalau sekarang itu kan gini toh, anak-anak muda itu seringnya fokusnya kan ke gadget. Otomatis dunianya itu kan rata-rata di gadget itu. Soalnya itu kehidupan itu di sini ini kalau mati yo tidur aja katanya susah. Bener lagi, fakta lagi. Misalkan antum Kenapa? sehari aja nggak pegang HP wis. Kayak cacing kepanasan, nggak bisa teman. Itu fakta. Fakta yang nggak terbantahkan. Memang dunianya antum semua itu yang sekarang muda-muda di HP semua. Banyak teman di HP, teman maya toh, dunia maya.
temen yang aslinya nggak ada. Nyari jalan aja kan sekarang nggak pakai HP susah tuh. Lah itu masalahnya. Aku nggak Pak. Saya kan baru habis dari Solo ini. Itu di tengah jalan di Bawen itu HP saya mati. Ini saya dari Bawen. Ini saya mampir dulu ke rumah Iqbal, sampai rumah Iqbal tuh Oh gitu. blusuk. Oh kesasar. Karena nggak ada. Karena memang nggak ada. Nah kan untuk di zaman sekarang ini dia jadi kebutuhan primer. Soalnya gini, malu bertanya. Kan ada istilah ya, malu bertanya, sesat di jalan. Saya nggak bisa tanya rumahnya Pak Bambang gimana. Lah iya itu karena budayanya beda. Sekarang itu budayanya pakai teknologi gitu. Jadi memanfaatkan gadget. Di situ kan banyak aplikasinya, aplikasi Google Map misalkan. Otomatis kan kita jadi nggak jarang bersosial akhirnya kan. Mau nanya pun kata Malu. apa kayak kenal orang Pak Bambang kayak gitu kan. Apa sih itu sih kenal nggak ya kamu Bambang? Akhirnya kan tanya Google Map aja lah. Ya akhirnya kan ini toh. Pusat perhatiannya di HP terus. Nah, itu masalahnya. Masalahnya itu pusat perhatiannya cuman di HP. Lihat tanggapannya gimana? Gimana Pak Dayat? Oh, bukan Pak Dayat. Kang Dayat. Kang Dayat. Ini kan gimana tanggapan Anung tentang ini, tentang gadget. Gadget itu penting enggak? Buat antum. Ya aslinya penting. Penting. Pentingnya di mana? Kalau kita tidak punya HP, ya apalagi kita itu orang-orang dewasa, orang-orang yang udah termasuk sabab ya Pak. Kalau misalkan kita tidak punya HP, Terus? kita susah mau komunikasi. Nah misalkan ya kita itu ada temen jauh rumahnya jauh sekali, kayak sini Jawa Timur lah misalkan. Nah itu kan kita juga susah mau nyari lokasi dia kan Pak. Nah misalkan kita nggak punya HP tapi kita pinjam HP teman gitu kan. Ya. HP teman. Nah itu buat komunikasi sama orang yang Jawa Timur itu. Nah itu kan nanti misalkan kita juga pengen ngobrol sama dia kan, misalkan ketemuannya di mana. Nah ini kan kita harus datang ke tempat dia. Nah misalkan kita nggak punya HP, dipersingkat berarti HP untuk komunikasi. ya, Titik di situ toh. ya, Berarti antum kalau pakai HP untuk komunikasi toh. ya enggak. Ya, itu kan alibi antum toh berarti ya. Ada lagi. Apalagi coba wes sebutkan wes manfaat positifnya HP wes gadget itu apa? Positif ya. Positifnya, negatifnya nanti. Positifnya Ya, dulu. kita juga Apa? Coba bingung tuh antum toh. bisa juga. Coba apa? Buat misalkan nonton Ustadz Felix Siau ceramah-ceramah gitu kan bisa juga. Terus Terkadang kan satu. terkadang walaupun kita nggak bisa paham di pengajian, nah kita kan bisa lihat di YouTube kan bisa. Satu buat nonton kajian, Ya. dua. Itu kan ini yang Berarti kedua, cuma Pak. satu toh musuhnya nonton. Oh, dia berarti ya kan bener nggak? Nah, yang Ya. pertama itu kan informasi. Berarti nonton, mencari informasi dan komunikasi. 3 berarti ya. Nambahin lagi siapa nih yang nambahin? Iqbal, wes Bal. Sebutkan manfaat HP Bal. Baru 3 loh Bal. Komunikasi, Berdua. buat apa informasi. Ya. Satunya buat buat iklan lo. ya Mencari informasi tadi. Satunya lagi apa tadi? Untuk apa tadi? Itu juga Pengawas. 2 tok berarti. Baru 2 tok berarti. Komunikasi 3. sama informasi. Bang Aldi, Bang Iqbal. Apa, Bal? Rian. Sebutkan Bal. Gampang Bal. Aduh, anak SD juga bisa Bal. Main Main game. Ya kan? Ada positifnya, ada negatifnya. Yang positif tok sih. Coba untuk apa? Kata ora ono meneh ya. usaha masuk orang. Game. Dijadikan HP itu bisa dijadikan gadget atau platform untuk Promosi. Oh, untuk jualan. Oke. Apa? 3 jualan. Ya. Apalagi 2 kue. yang kelima berarti ya. 3 atau baru 3 kok? Tiga. Ketiga Cari jodoh. Apa? Jodoh lah kan Oh, berarti banyak negatifnya ini. Wes sekarang negatifnya wes ganti. Ini belum. Oh ya belum Mas Adi.
sama aja sama. Lu kok sama? Coba. Kan tidak sekarang Harus ada negatifnya. Aduh, ini nyari positifnya tak lo ya. Masuk Kata susah banget ya. Aku. Nah, Kamu apa? negatifnya, Pak. Engkau positif dulu. Ini positif dulu, baru 3 nih. Yaudah, buat videoin. Bedain informasi dong. Masuknya informasi. Informasi maksudnya. Iya. Komunikasi, informasi, jualan. Satu lagi untuk apa? Navigasi. Navigasi. Oke, 4. Dakwah maksudnya komunikasi, Pak. Informasi toh. Informasi dan komunikasi. Baru 4. Yul. Ada yang mau menambahkan lagi? Yang kelima balik lagi sih Tad. Yang kelima itu sih. Masa yang gitu di HP ada ya, tapi kan tetap informasi. Tapi kan informasi kan. Tapi game itu termasuk komunikasi juga, Pak? Bisa juga itu untuk nganu, Ya, hiburan. untuk apa ya, untuk menyimpan data penting. Itu mungkin ya kelimanya ya. Bener ya. Kan hubungannya sama data ya toh. Komunikasi, informasi, terus jualan, navigasi. 5 saiki sebutkan efek negatifnya. Nah, ini banyak. Tahu saiki. Waduh, aku sih. Dayat. Nah, informasi negatifnya ya. Buat apa namanya? Komunikasi dengan lawan jenis. negatif. Berarti untuk maksiat. Ya, maksiat. Oke. Hari jodoh mau Mas negatif Aldi. mana maksiat semua. Mas Aldi. Apa? Untuk mungkin kejahatan bisa. Aja menang tok kayak petek ketulu. Ayo Mas Aldi, speak up toh. Antum kan anak muda, megang gadget setiap hari. Masa nggak tahu misalkan. Mungkin untuk apa ya? Untuk kejahatan. Judi online. Nah itu kan kejahatan. Iya, jadi online. Ya, judi kan pasti ada yang dirugikan, ada diuntungkan, ya toh. Nanti untuk kejahatan 2 Iqbal, untuk Iqbal. Yang ketiga tuh. Bisa. Ketiga Bal. Yang ketiga bisa merubah ini Pak, apa namanya? Kok tanya saya? Ah, itu. Bisa merubah generasi Dengan cara negatifnya. Ini jeleknya ini. Ayo buruknya apa, negatifnya? merubahnya ke arah lebih baik atau lebih buruk. Ke lebih buruk kan negatif. Berarti mempengaruhi seseorang, ya toh. Ya. Pada hal negatif. Informasi. Mas Amil, Kalau kita runut dari kita ambillah sekitar tahun 1900-an. Untuk tingkat depresi di tahun itu hitungannya cukup minim. Ya memang itu kadang memang lebih banyak misdiagnosis ya. Orang memang salah mendiagnosa depresi itu sebagai gangguan jiwa atau lain-lain. Itu salah satu sisi positifnya. Tapi ini saya mau ngulik sisi negatifnya dulu. Jadi di tahun sekitaran generasi-generasi saya sekarang ini ya. ya, set Kalau lah, bisa set apa? ya? Alpha, Milenial akhir sampai ke alfa awal. Saya ambil. set berarti. Ya masih kehitung Z. Untuk tingkat depresi itu lumayan banyak Pak. Dengan tahu jembatan mana itu yang di bawah? Berarti masuknya penyakit kejiwaan, mental dan kejiwaan. Ya. Cuma belum maksudnya ingin saya run dulu dari penyebab sama akibatnya jadi apa? Apa? Coba. Cangga ya? Cangga apa mana? Yang pakai buat Cangir. pakai buat spot bunuh Cangir, Cangir. apa cangir itu sebetulnya? Lupa. Ya intinya itu. Ya itulah semuanya buat sendiri. Yang dipakai buat spot bunuh diri di Malang. Jembatan sang apa ya? Oh, yang satu orang itu. Cangkir ya. Yang gara-gara putus cinta. Ini ada HP cari. Cari Mas Aldi. Cari. Itu kan sekarang jadi spot Cari. buat Jembatan orang-orang untuk bunuh diri. Oh, iya. Itu jembatan apa namanya? Berarti kan itu masuknya ke ini toh, gangguan, menyebabkan gangguan mental dan Sanggar. karena mereka kalau saya lihat mereka jadi kurang bersosialisasi. Terus mereka asal mereka ya kayak apa ya, nah gini
mereka terlalu ngebanding-bandingin diri mereka yang mungkin mereka masih gampangnya miskin sama apa dengan orang-orang yang mereka sudah kaya. Padahal kalau yang saya bisa lihat, semua orang kan ada pace-nya sendiri-sendiri, ada gampangannya, ada waktunya sendiri-sendiri. Mungkin karena mereka ngerasa mereka tertekan dengan itu, jadinya depresi. Jadi introvert lah gitu ya. Ya, menyendiri kan. lebih tepatnya ke antisosial. Antisosial. Oke, berarti itu masuknya gangguan mental dan jiwa. Ya. Ada lagi enggak? Ini baru tadi maksiat, kejahatan, terus apa ya? Generasi yang lebih merubah generasi jadi buruk, gangguan mental dan jiwa. Terus bisa membawa penyakit enggak? Bisa ada penyakit ya kan? Oh, kecanduan. Ada tuh kecanduan anak-anak yang gini-gini terus ya. Berarti nanti masuknya ke penyakit juga ya, penyakit. Terus untuk apa? Judi gitu. Kalian ingatnya pinjol. Ini mantan kenapa Pak? Korban perasaan. Berarti aslinya berarti banyak anunya ya, banyak negatifnya ya daripada positifnya. Maksudnya itu kita lihat dari kondisi sekarang, gadget itu lebih banyak menyebabkan hal-hal negatif daripada hal-hal yang positif. Lihat dari sekarang toh. Tapi kan nanti ada penyebabnya. Nah, ada penyebabnya. Nah, penyebabnya ini kita bahas. Penyebabnya salah satunya, kenapa kok orang bisa jadi positif, bisa jadi negatif? Kenapa? Itu. Mas Dayat. Ya Dayat lah pokoknya. Itu tergantung diri mereka sih, Pak. Ya tergantung. Mati tuh tergantung. Iya. Maksudnya itu kan digantung. Mati. bukan gantung gitu maksudnya. Oh, gitu. Bukan gantung itu maksudnya ya, tergantung apa? Tergantung dari niat mereka. Oh, niat. Seperti kayak Nah, itu kan dari pegang HP itu. Itu kan jadi mereka itu buat megang HP itu emang aslinya pegang HP bikin orang penyakitan. Pegang tol ya. enggak, maksudnya maksudnya menggunakan HP itu kan penggunaan HP. juga, itu kan tergantung diri mereka juga. Oke. Nah, mereka itu niat mereka buat apa? Buat buat maksiat atau buat dakwah di jalan dakwah gitu kan. Nah, kalau biasanya itu kan juga banyak ya yang HP itu cuma buat maksiat, buat misalkan ngegame itu mencari cewek ya kan. Itu kan bisa juga. Kok cewek terus ya? Iya kan bisa, ya kan bisa. Kamu kayaknya pengen nikah ya? Sudah kebelas. Sudah di umurnya. Oh Udah di gitu. umurnya. Oh, fasemu itu sekarang udah mulai gitu Iya. ya. Berarti harus segera mencari kan, Dan? Berarti Wah, jangan. berarti ya kamu harusnya itu mencari jodoh dulu daripada kuliah. Lah kan katanya sudah masanya. Ayo gimana toh kamu? Berarti gara-gara niatnya. Iya. Niatnya buruk. Ganti pemain dulu. Wih, Ganti monggo Kang Dayat. Ganti Kang Santri itu. Lagi. Kang Santri. Tapi kuat gak? Karena di gadget ini kamu niatnya baik, tapi tetap nimbul negatifnya itu banyak yang nimbul. Nimbul apa maksudnya? Benjolan apa? Bukan nimbul macam iklan-iklan dari yang negatifnya itu kan nanti ada ada layanan-layanan dari sosial media yang muncul iklan-iklan sing nggak jelas gitu maksudnya toh. Nah, itu banyak tuh bagi pemuda ini kan kuat gak gitu loh menghadapi itu. Lah maksudnya Iya. ini lagi dibahas. Makanya lagi dibahas ya. Nah, itu kan ya makanya itu kan tergantung diri mereka kuat apa enggak, itu kan tergantung diri mereka. Antum kuat nggak? Ya kadang. Ya kalau bagi aku sendiri ya enggak kuat ya. Oh gitu, Iya. aduh. Berarti antum nggak pantas pegang HP berarti. Tapi kan kita terkadang juga HP itu kan cuma buat Berarti antum harus ngasih alasan yang kuat agar antum bisa pegang HP. ya bisa sih, Pak. Apa sebutkan? Ya terkadang ya, Pak. Terkadang HP itu bisa kita buat maksiat juga, itu bisa kan, Pak? Iya. Ya, Ya jelas. bisa, ya jelas ya kan. Nah, tetapi terkadang kita juga bisa buat dakwah juga, itu bisa, Pak. Iya, Nah, bisa. jelas. Nah, itu saya tuh bisa. pernah kan bertemu sama teman saya yang di HP ya kan, Pak. Nah, itu tuh terkadang saya tuh bahasnya tentang masalah cewek gini-gini kan bisa. Terkadang saya juga pernah bahas. Terkadang saya juga bahasnya itu yang Kalau bahas cewek itu nggak masalah. Kalau ngechat ceweknya itu yang masalah. Gitu. Oke, gitu. Oke ya, clear ya. Niatnya. Mas Aldi. Ayo dong ngomong. Kan Mas, kenapa Mas? Oh, HP bisa jadi
negatif, banyak masalah gara-gara HP. Enggak tahu. Aduh, nggak tahu. Hilang. Nggak tahu. Kang Santri, hilang Sumanto. gimana Kang Santri? Antum kan sudah belajar di pondok. Kira-kira itu antum bisa nggak ngasih penjelasan kenapa kok HP itu lebih banyak membawa keburukan daripada kebaikan? Alasannya kenapa? Karena di dalam HP itu kan lebih banyak maksiatnya Pak. Sekarang karena sekarang tuh maksiat mudah diakses. Oh gitu. Ya, mudah diakses. Dan Terus? apa namanya? Kurangnya mungkin ada kurangnya kontrol orang tua atau Oh kebebasan benar. ya. Iya betul. Ya, terus sekarang kan orang anak kecil bisa mengakses dimanapun karena iya Pak, belum ada pembatasan dari mungkin dari Oh iya orang tua dari atau dari pemerintah dong. iya Pak, karena banyak sekali sekarang ya Pak di kelurahan atau di mana ada wifi gratis yang itu memfasilitasi apa namanya anak-anak kecil untuk membuka Game, situs-situs Nonton situs-situs web. terlarang. Iya kan. Terus Iqbal nambahin lagi gimana? Iqbal, tolong jelaskan Bal. Terakhir itu tuh semua orang itu tergantung memilah. Ya jangan digantung. Gantung nanti mati Bal. Saya belum selesai ngomong. Oh iya, ngomong aja Bal. Lanjutkan. Oke, lanjutkan Bal. Tergantung orang-orang masing-masing ya, tergantung masing-masing orang untuk memilah konten-konten itu sih. Untuk kalau misal mau maksiat atau berbuat baik kan lebih banyak tergantung orangnya itu yang mau Berarti dilihatkan ini itu masuknya ke kontrol individunya. kontrol individualnya sih. Ngontrol bagaimana caranya dia itu bisa memilah dan memilih. Tapi kan dari semua tadi itu penjelasan tadi kan harusnya ada kontrol dari pemerintah toh. Karena Iya, betul. regulasinya itu dari pemerintah, kebijakannya kan kebijakan itu datangnya dari pemerintah yang ngatur situs-situs yang tidak diperbolehkan itu harusnya kan ditutup toh kerannya toh, situs-situs judi online, situs-situs X itu ya kan, terus aplikasi-aplikasi yang nggak jelas itu kan harusnya kan ada regulasi yang mengatur itu. Otomatis nanti kita sebagai pengguna itu merasa aman dari hal-hal yang buruk tadi kan gitu ya. Iya. Bener nggak? Iya Pak. Bener ya. Berarti kalau pemerintah itu ya dibutuhkan gitu loh. Oh sangat dibutuhkan. Harus malah itu peran utama itu dari pemerintah toh. Kita kan pengguna, kita kan masyarakat. Berarti kan ya, tadi kan banyak yang menggunakan negatif, ada yang positif. Berarti kan bisa ada remnya tuh berarti gitu. Kalau Nah itu remnya yang megang siapa? itu kan berarti kan. Ya, pemerintah. Jadi Kewenangan dari kontrolnya itu dari pemerintah. Masalah terkait tadi ya toh. Gitu. Ya sekarang ngopi sih. Ngopi dulu Mas Iqbal. Iya, Jam 11. oh 11. Ngajak Mau pulang kemana? ya sih. Antum masa pulang? Besok kerja, Pak. Kerja. Besok kerja. biasanya kalau masih muda itu fisiknya itu masih kuat. Makanya kita harus jaga baik-baik. Masih muda kok. Ya makanya itu dari masa muda itu kita harus menjaga baik-baik. Sebelum tua nanti malah menjadi renta. Daripada tua, fisik kita jadi lemah. Kebiasaan buruk anak muda yang nggak baik Oke. sebutkan. Siap. Siapa dulu nih? Kamu dulu toh. Bapaknya dulu apa bayar kan juga pernah muda. Lah, Pak sekarang kan Rian, Pak Uji belum Pak Uji? sudah tua ya toh. Nanti Ini, sama ndak gitu loh. Muda maksudnya kita mensinkronkan. dari antara Ternyata muda itu sekarang dari sama dulu itu beda ndak gitu. nah jadi Kan tadi saya kan udah bilang kan mudanya saya itu kumpul ini ngobrol bareng. Kalau sekarang kumpul ki gini main HP sendiri gitu. Terus sama tetangga kok nggak begitu kenal kan gitu udah. Nah coba Sekarang kan gitu. keburukan anak muda sekarang yang sering antum jumpai. Keburukan anak muda. Mm-mm. Ya kalau bagi aku diri sendiri ya Pak. Ya antum sendiri wes, oke wes. Pacaran. Oh pacaran. Antum pacaran berarti. Ya
Gimana antum ini bisa pacaran? Aduh, ya Allah. Nah itu ya Pak, itu satu. Ini saya bisa jawab banyak loh Pak. Ya satu dulu. Satu dulu. Mas Aldi. Keburukan anak muda sekarang yang sering antum lihat apa? Kurangnya sopan santun. Oh, enggak ada adab sopan santun. Kang Rian. Apa Kang Rian? Yang sering antum lihat dari anak antum wis. Oh, tak wakil ke Bal sih, Bal. Bal. Apa Bal? Sekarang Anak muda. Judi online. Oh, di judi online. terus itu. Lah, tadi siapa yang bahas? Judi online. Saya kita bahas nanti ya. Oke. Lang. Kang Gilang. Mungkin yang sangat dekat dengan apa ya Pak, anak muda tuh sekarang kan karena gejolak goriza bakonya yang sangat tinggi. Oh, harga diri. Harga dirinya. Berarti ego. Merasa terganggu. Wah, egois berarti ya. Nah itu banyak sekali sekarang kita temui anak-anak muda yang tawuran, yang Betul. berkelahi tanpa alasan yang jelas, dan apa ya, Pak? Ya Minuman mengekspresikan, minuman air keras. Minuman miras. Wah, air keras. air keras Pak, ada es batu. Es batunya. Ini minuman keras berarti. Minuman air keras. Minuman keras, tawuran air ya. keras. Karena tadi dia itu masih egonya tinggi, nggak bisa ngontrol egonya. Dan sekarang tuh banyak ditemui berkelahi tanpa alasan yang jelas. Mungkin karena alasan apa ya Pak? Sepele lah misalkan mabar bareng terus ketemu karo tim Leo. Waduh. Tersinggung gara-gara knalpot. Gitu. Tersinggung gara-gara STM-nya beda. Wis gitu ya. Yang kita temui juga sekarang kan banyak anak muda yang mengekspresikan dirinya di tempat yang tidak tepat. Oh gitu. Ya, kayak misalkan kita lagi di jalan ya Pak, tiba-tiba ada yang bacok dari belakang. Oh gitu. Itu kan juga bentuk ekspresi yang tidak jelas Pak. Jadi ekspresi yang salah. Gimana Kang Dayan? Menurut antum gimana? Kenapa kok keburukan itu bisa terjadi di kalangan anak muda? Apa faktornya? Kenapa? Sebutkan kisah nak. Jangan gadget tadi loh. Jangan gadget loh. Tadi mungkin karena tadi main gadget itu keterlaluan bisa jadi. Gitu. Gimana menurut antum ini? Sebutkan kenapa itu kok bisa terjadi kayak gitu? Itu kok bisa terjadi, itu biasanya tergantung dari pergaulan juga Pak. Pergaulan, jelaskan dong pergaulan yang kayak apa? Ayo masuk saya ke sini. Itu misalkan kita bergaul dengan orang-orang yang misalkan kayak gini. Circle-nya itu kalau circle-nya positif jadi positif. Iya, kalau circle-nya jadi negatif jadi negatif. Negatif. Seperti kita kayak gini. Kita malam misalkan Pak ya, habis ngaji, kita ngumpul kayak gini bahasnya tentang ya Islam lah, tentang agama ya kan. Kita ngobrol masalah dakwah gitu ya. Nah, kalau saya lihat itu dari pergaulan di luar. Oh, pergaulan, Iya, circle. circle. Itu kan bahasnya terkadang ya kadang cewek. Oh, ya. gitu. Kadang motor brongnya itu ya kadang pingin beli kadang pingin belikan knalpot yang gini habis itu biar keren gitu. Kadang juga pingin beli apa namanya celurit buat tawuran. Wes lurik. Nah, itu kan samurai. Iya, samurai. Gitu ya. Gimana Mas Aldi? Menurut antum gimana kok itu bisa terjadi, kenapa? Keburukan tadi lah anak muda. Antum pernah muda toh? Ini masih muda ya. Misalkan minum minuman keras itu kenapa biasanya anak muda bisa minum minuman keras? Antum kan paham itu masalah minuman keras itu. Anak muda suka tawuran, misal. Ya, kenapa? Salah satunya Apa ya? karena mereka jauh dari agama atau mereka itu jauh dari bimbingan orang tua. Kan banyak faktornya kan yang melatar belakangi mereka itu melakukan keburukan tadi itu loh. Judi, tawuran, game online gitu. Terus nggak punya adab, sopan santun, egonya tinggi gitu. Itu salah satunya faktornya kenapa? Gara-gara apa? Kita nih. Kembali lagi ke kontrol orang tuanya Pak. Nah, kontrol orang tua. Kontrol orang tua kenapa? Karena orang tua yang tidak mempunyai ilmu mungkin ya Pak. Kenapa Pak lagi? Kenapa lagi? Karena pemerintahan yang tidak. Oh, Ya, gitu. betul. Pemerintahan. Itu lagi Pak. Karena pemerintahan bisa membuat atau parenting Ya. pada orang tua untuk bisa membatasi
anaknya begini. Berarti Kita lihat seperti sekarang itu. orang tua saja anak nangis dilihatin baby shark. Berarti salah satunya orang tua itu abai atau tidak menghiraukan. Nah itu. Ya. Ya, ini lagi Pak. Mas Samil dulu. Oke, kalau saya pribadi, saya menganggapnya bahwa anak-anak muda kan mereka energinya banyak. Nah, problemnya itu satu, nggak ada tempat buat nyalurin. Oh gitu, ekspresinya itu Iya. mau disalurkan kemana? Energi mereka kebanyakan, Berlebihan, mau disalurin. akalnya nol. Jadi mereka menyalurkannya ke tawuran, Hal-hal yang gitu. tidak positif. Nah, Ya, kalau saya mungkin ingin menitik beratkan ke kekerasan ya. kekerasan. Kalau kita lihat di Jogja sama di Malang, mereka ngadainnya kayak Lawang. boxing ya, pertandingan boxing yang kemarin. Nah, Oh gitu ya, pertandingan nah, iya. sport ya. Nah, menurut saya ada baiknya bahwa nggak cuma komunitas saja, akan Baiknya kenapa? nggak alangkah baiknya. Oh, alangkah Apabila baiknya. negara, Lebih baik jika bukan hanya komunitas negara, gitu. mereka menyediakan seperti itu. memfasilitasi, membuat kebijakan terkait tadi ekspresi anak muda dalam mengekspresikan Iya, pemikiran karena, mereka. betul. Karena kita nggak bisa menggiring semua anak untuk menjadi cinta damai. Betul. Ada kalanya memang ada anak-anak yang mereka itu Basicnya emang basicnya mereka butuh sesuatu yang keras. Mereka ingin diakui dengan cara fisik. fisik, Keren. Iya. Mereka memang harus disalurkannya lewat fisik juga. fisik. Ada yang lewat pemikiran, ada yang lewat ekspresi lainnya, seni dan sebagainya gitu ya. Saya gak akan menganggap ini dari segi mungkin orang tua, karena bagi saya bahkan orang tua yang mereka sudah mendidik semampu mereka, Semaksimal. apabila anaknya sendiri memang merasa terkekang, Ya, mereka akan tetap lepas. oke. Semakin orang di penjara, semakin besar keinginan dia untuk lepas. Nah, gimana Mas Dayat? Lanjutkan lagi. Kenapa? Ya, saya itu lihat dari aslinya dari pemerintah juga tuh. Pemerintah. Nah, itu orang misalkan ya, Pak, kayak gitu kok. Terkadang juga kan polisi datang juga kan, Pak. Terkadang ada yang kayak gitu. Nah, itu Polisi pemerintah tuh. bukan maksudnya CAB. polisi itu kan yang apa namanya yang ngatur polisi kan pemerintah kan, Pak? Iya, bukan? Enggak. Polisi, apakah polisi itu pemerintah? Maksudnya bukan. Polisi itu berarti instansi pemerintahan gitu. Nah, itu kan Tugasnya emang itu. ya. Nah, itu kan polisi coba lihat dari polisi sekarang ya, Pak. Orang misalkan di penjara ya, Pak. Itu misalkan dia apa misalkan ya? Misalkan apa? Misalkan zina ya kan. Nah, zina itu kan misalkan kan dimasukin penjara ya, Pak. Nah, itu sekarang aja bisa disogok gitu loh. Sogok pakai apa? Enggak, sogok pakai uang. Oh, pakai uang. Ya, kalau sogok pakai bambu nggak mau dia, ya toh. Pakai uang berarti. Oke. Nah, kenapa kok pemerintah membiarkan kayak gitu loh? Oh, gitu. Berarti polisi bukan pemerintah dong. Bukan. Oknum lagi berarti. Aku nggak sekarang. Nah tadi antum kan menyampaikan nek polisi Karena nggak itu semuanya gitu. instansi pemerintah, ya toh. Nah sedangkan ini pemerintah nggak adil. Lah, ini bingung ini malahan. Berarti polisi itu nggak masuk dari bagian pemerintah gitu, atau emang tidak ada perintah dari pemerintah gitu, atau tidak ada kebijakan misalkan. Aslinya kayak gitu pemerintah tahu nggak sih? Tahu kan? Ya tahulah, kan mereka ada Maksudnya sekretaris kepresidenan, ada bagian Iya. informasi. Jadi banyak sebenarnya informasi masuk, cuman kan emang mungkin pemerintah itu tidak menyiapkan sistem atau kebijakan untuk menangani itu kayak gitu. Atau mungkin mereka nggak ada politik will. Politik will itu mereka itu tidak mau melakukan itu intinya gitu lah. Dibiarkan aja kayak gitu. Kan cuma angka. Berarti mungkin itu cuma berapa persen aja. Itu wajar lah. Itu kan kelakuan anak muda zaman sekarang gitu toh. Pembiaran gitu. Berarti intinya kan berarti kalau disimpulkan ya yang pertama ada kontrol orang tua, gitu. Kemudian kontrol masyarakat. Ketiga kontrol instansi pendidikan, gitu. Yang keempat itu yang terakhir yang paling kuat itu adalah kontrol pemerintah.
Nah dari keempat ini sekarang yang berjalan itu cuman dua tok, kontrol orang tua dan ngomongnya itu loh. Ngomongnya pelan-pelan loh ini. Sedikit bahaya ini. Ngomongnya. Adanya cuman sekarang yang terjadi itu cuman ada dua tok yang perlu diterapkan. Jangan keselip. Jangan selip loh. Kontrol orang tua dan kontrol dari instansi seperti pondok, sekolahan. Dan apakah dua instansi ini atau dua tempat ini bisa mengkondisikan anak-anak muda? Nggak bisa. Berat, bisa tapi berat sekali. Nggak bisa. Dan hampir mungkin tidak bisa. Kayak gitu loh. Karena tidak masyarakat jo cuek, nggak ada kontrol di situ. Gitu. Pemerintah juga cuek. Terus ngandelin guru, ustadz, ngandelin Pak Kiai misalkan, ngandelin orang tua nggak bisa. Karena di situ harus hadir keempat-empatnya ini, orang tua, masyarakat, instansi, guru, pondok, instansi pendidikan lah, sama pemerintah. Kalau yang empat ini nggak hadir, ya generasi suatu negara itu bisa hancur, nggak bakal maju, malah terpuruk bisa jadi. Belum nanti gurunya itu nggak diriayah atau nggak diurusi sama pemerintah, ya kan? Orang tua juga dibiarkan oleh pemerintah. Tidak ada instansi khusus untuk mendidik para orang tua. Nggak ada pembiayaan atau sarana prasarana untuk guru yang mumpuni. Bahkan sekolahan pun kurang misalkan. Berarti kan mau mengharapkan apa coba? Kan nggak ada yang bisa diharapkan. Yang ada kerusakan. Nah kerusakan tadi itu seolah-olah dibiarkan saat ini. Kenapa kok dibiarkan? Karena ada politik. Ya toh. Sama halnya tadi dengan yang disampaikan Mas Syamil, bagaimana kegiatan-kegiatan tadi bisa terlaksana karena adanya dana dan sokongan sarana dan prasarana dari pemerintah gitu. Uang dari mana? Uang dari mana? Uangnya habis Pak dari atas kan. Saya kantongi berapa triliun itu dari Pak Jokowi katanya. Di kantong. Sebenarnya kan kita kaya, kita kan cuma miskinkan aja. Jadi itu sebenarnya itu polemik yang sudah terpola di semua tempat, di semua negara itu seperti itu polanya. Jadi mengkontrol itu dari empat elemen ini itu hampir tidak ada atau mungkin hanya beberapa saja yang berperan. Otomatis tidak terjadi sinkronisasi antara orang tua, masyarakat, instansi pendidikan dan juga kontrol dari negara. Ya toh akhirnya generasi muda ya semakin menjadi-jadi keburukannya. Kayak apa ya? Ibaratnya orang tuh sekarang itu kan banyak terjadi kekacauan, misalkan kayak tawuran, berisek, judi, begal, kelewang ya istilahnya kelewang. Nah itu kan sebenarnya kan negara bisa aja hadir di situ kan, tapi kok masih ada aja. Apakah polisinya kurang? Apakah nggak ada uangnya? Apakah gitu kan pertanyaannya banyak. Nah gimana menurut nih anak-anak muda nih antum misalkan? Saya domba yang bodoh itu lebih gampang digiring, Oh gitu. Dombanya misalkan dombanya apa nih maksudnya? Kalau kita nyebut misalnya kita nyebut di agama Nasrani ya, permisalan. Domba-domba yang tersesat. Wih, kan mereka mikir kenapa kita nggak nyebut, kenapa mereka nggak nyebut domba-domba yang pintar? Karena domba-domba yang udah pintar nggak perlu digiring. Oh gitu. Tapi ya gini, misalkan kita analogikan ya, masyarakat itu sebagai subjek atau objek dulu. Nah, misalkan masyarakat itu sebagai objek, ya otomatis kita jadikan masyarakat itu seperti ya kayak misalkan kita jualan, ya masyarakat itu pembelinya. Nah gitu toh. Karena dia objek untuk subjek untuk menikmati apa namanya dagangan kita. Tapi ketika kita melihat masyarakat itu ada dua sisi, dia objek juga subjek. Berarti mereka seharusnya juga pengen jualan juga misalkan.
pakai jualan misalkan. Aku kan jualan, antum pembelinya misalkan. Kira-kira antum juga bisa jualan nggak? Bisa kan berarti kan nggak harus kita menilai satu orang itu di satu sisi saja misalkan. Nah sekarang itu pemerintahan sekarang itu menganggap masyarakat itu objek atau bisa jadi subjekto atau objekto kayak gitulah. Misalkan lagi kampanye kan sering itu ya, kalau kampanye pemilihan presiden tuh wah banyak tuh yang jadi kiai instan. Oh iya toh, muter keliling-keliling, pilih saya. Kalau jadi nanti tak bangunkan masjid, jalan tak aspal. Mau tidur pak? Mau tidur masjidnya kok dibangunkan? Iya toh bang, biar bangun tidur. Udah roboh, Maksudnya tidur. Duh, udah tinggi. Pinter weh. Pinter aja, pinter sekarang. Mulai pintar. Jadi semua ini ya mungkin salah satunya itu ya, kan ada penggunaan HP yang negatif, terus hurufnya anak muda, ya berarti ya kuncinya ya mungkin satu yaitu ya pemerintah itu mungkin. Kalau pemerintah itu Ya bisa. 4 elemen tadi itu harusnya itu saling bersinergi. Ya. Tapi kan meskipun 4 elemen itu kan bisa dikontras dengan pemerintah kan. Pemerintah menjalankan itu kan yang 3 elemen kan bisa jalan semua kan. Nah, berarti kan pemerintah kuncinya kan. Kuncinya. Ya. Kan yang bisa kan pemerintah misalnya nyuruh ini kan berarti kan 3 elemen bisa jalan. Berarti kan pemerintah kuncinya seperti itu. Misalnya nanti pemerintahan jadi pemerintahan khalifah itu malah enak lagi. Anak nggak mau sholat ada al-gujunya. Oh, gitu. Apa nggak kucu? Iya, bagian pertama dibilang dulu, kamu kalau nggak sholat nanti masuknya sini ini di nanti terus ada peningkatan. Nah terakhir ada al-guju sendiri bagian Itu orang-orang nggak sholat, orang nggak sholat pun di al-guju. Dihukum Iya, nantinya. dihukum. Itu karena Jadi dari sisi agama Islam ya, karena kita kan orang Islam. Generasi muda itu kan kunci tuh. ya kunci Kunci pintu apa kunci? Oh, kunci nganu. Kunci pemerintahan. Kunci masa depan. Dunia. Miftah apa ini pak? Masa Miftah apa depan. ini? Kunci-kunci kok miftah gitu kak? Oh, miftah dulu. Saya ngomongin penjual es teh. Iya ada Pak. Kunci marbot. Berarti kan kunci masa depan, generasi penerus masa depan. Makanya di dalam Islam itu diatur regulasi kebijakan-kebijakan yang mendukung agar anak muda itu bisa menjadi generasi yang khairu ummah, generasi terbaik. Bener enggak? Bener ya. Setuju ya? Tapi ada lagi. Apa? Ini kan tadi tentang itu kan kita sebagai orang tua kayak pemerintahan itu kan harus menegaskan kan bahasanya. Menegaskan. Nah orang saya tuh lihat dari kayak di reel IG Pak, tahu nggak? Ya. Nah itu terkadang tuh juga ada orang tua udah bilangin gitu loh, udah bilangin ke anaknya gini gitu, jangan gini jangan gini. Nah tapi anak itu tetap membantah gitu, sampai orang tua aja nggak berani menasihati anak itu. Sampai orang tua aja sampai dibunuh ada kan. Oh iya, itu Sampai kan dibunuh. Orang tua sendiri loh Pak, bayangkan. berarti kan nganu toh keburukan remaja yang sampai tingkat yang ekstrim kayak gitu tadi. Kenakalan remaja yang sampai ekstrim jadi kejahatan remaja sih. Alhamdulillah. Oke, berarti emang itu ya kuncinya ya. Iya. Berarti harus ada 4 elemen yang bersinergi untuk membangun, mendidik Anak-anak muda. generasi muda itu lebih baik. Ya, yang pertama itu orang tua, yang kedua masyarakat, yang ketiga itu instansi pendidikan, yang keempat itu negara. Clear ya. Clear. Oke, kita tutup dulu berarti ini. Terima kasih. Kita lanjutkan besok. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.